Oke, kita punya pelajaran pada pertemuan ini berbicara tentang karakter Bapa yang diungkapkan melalui anak. Ada salah satu pengertian yang diajarkan setan dan malaikat-malaikatnya mengenai Bapa, bahwa Bapa itu kejam. Sementara kita tahu Bapa itu love. Jadi sebenarnya setan dengan bilang bahwa Bapa itu kejam, dia sebenarnya project dia punya karakter sendiri. Dan ajaran daripada iblis ini yang misrepresent karakter Bapa ialah Bapa itu waktu punish orang yang berdosa dan hilang, dia punishnya untuk selama-lamanya. Seakan-akan Bapa senang melihat orang hilang itu menderita selama-lamanya di neraka. Dan tentu saja kita akan lihat di Alkitab dan mengizinkan Alkitab untuk mengungkapkan karakter Bapa yang sebenarnya yang sudah diputar balikan oleh setan. Jadi kita ke Wahyu 14 ayat 11 dikatakan bahwa asap akan naik mengepul ke udara forever and ever, untuk selama-lamanya. Dan mereka yang terbakar ini tidak akan mengalami peristirahatan dari mereka dibakarnya siang dan malam. Jadi ayat ini digunakan sebagai bukti bahwa waktu mereka terbakar, nggak pernah mereka istirahat untuk selama-lamanya. Jadi bayangkan kalau ini adalah Injil Kristus, orang mau menurut bukan karena mengasihi Tuhan, tapi mereka mau menurut semua perintah Tuhan karena nggak mau menderita kebakar selama-lamanya. Dan itulah ajaran yang diajarkan setan dan banyak dipercaya oleh banyak denominasi Kristen bahwa orang itu akan kebakar selama-lamanya. Apakah Bapa senang melihat makhluk yang dia ciptakan menderita selama-lamanya? Tentu saja tidak. Tetapi ayat ini diartikan bahwa Bapa membakar orang yang hilang ini untuk selama-lamanya tanpa istirahat dalam punishment mereka. Jadi mari kita buktikan dari Alkitab bahwa ajaran ini bukan ajaran Alkitab. Kita ke Yohanes 14 ayat 2 kita tahu, Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak istana-istana. Nah kita tahu rumah Bapa itu di surga kan. Dan Tuhan Yesus bilang dia mau pergi ke rumah Bapa, artinya dia akan kembali ke surga. Ayat 3 dikatakan, jikalau aku pergi, aku akan mempersiapkan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan menerima engkau, agar di mana aku berada, yaitu di rumah Bapa di surga, di situ juga kamu berada dengan aku selalu. Artinya di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan diselamatkan nanti akan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, dan kita tahu di situ juga ada malaikat-malaikatnya. Dan ini akan berlangsung untuk selama-lamanya tentu saja. Jadi di mana orang-orang yang selamat nanti lokasinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Bapanya dan malaikat-malaikatnya di surga. Di situ lokasi orang-orang yang diselamatkan. Tapi kita bicara tentang orang yang hilang kan? Tapi ingat saja itu. Ingat waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Lalu ada pencuri yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, Lord, ingat aku ya waktu engkau datang ke dalam kerajaanmu. Ingat aku, jangan lupakan aku. Lalu di Lukas 23 ayat 43 Tuhan Yesus jawab apa? Sesungguhnya aku katakan kepadamu hari ini. Nah banyak orang membacanya bahwa hari ini janjinya berlaku. Sementara komanya itu harusnya setelah hari ini. Jadi bukannya bunyi sebagai berikut. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, hari ini engkau akan bersamaku di kerajaan Bapakku. Itu salah. Tapi yang Tuhan janjikan ialah, sesungguhnya aku katakan kepadamu hari ini, engkau akan bersamaku di rumah Bapakku. Dan ini adalah pencuri yang selamat. Artinya orang yang selamat akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus di rumah Bapaknya, orang yang selamat akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Bapaknya bersama semua malaikat-malaikatnya dan semua orang yang selamat di kerajaan Bapa di surga. Itu lokasi orang yang selamat. Jadi orang yang selamat itu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, dengan malaikat-malaikat berada di surga atau paradise. Sesuai dengan King James punya version kan.
Oke, apa hubungannya dengan orang-orang yang hilang, yang terbakar selama-lamanya? Apa hubungannya? Kita baca lagi di Wahyu 14 ayat 11. Dan mereka terbakar untuk selama-lamanya dan mereka nggak ada istirahat siang dan malam atau setiap hari. Itu ayat 11. Tapi kalau kita mundur satu ayat di ayat 10, mari kita baca. Orang-orang ini akan minum cawan murka God yang dicurahkan tanpa campuran, kita tahu tanpa campuran mercy, ke dalam cawan indignation-nya. Dan dia akan dibakar dengan api dan belerang. Dan kalau kita gabung dengan ayat 11, selama-lamanya di hadapan malaikat-malaikat dan di hadapan domba. Artinya, kalau orang-orang ini dibakar untuk selama-lamanya di hadapan malaikat-malaikat dan di hadapan domba, dan kita tahu ini adalah neraka, artinya di neraka itu orang-orang ini akan dibakar selama-lamanya. Dan di neraka itu juga malaikat-malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus di situ juga. Sementara kita belajar tadi bahwa malaikat-malaikat dan Tuhan Yesus berada di kerajaan Bapanya. Jadi pertanyaannya, apakah neraka di surga? Enggak, neraka enggak di surga. Jadi kita bisa lihat bahwa walaupun dibilang selama-lamanya, ada sesuatu yang enggak masuk akal di sini. Karena mereka dibakar di hadapan malaikat-malaikat dan Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus dan malaikatnya di sekitar Bapanya. Apakah di situ mereka dibakar selama-lamanya? Lalu kita lihat keluarga kita dibakar selama-lamanya. Apakah itu namanya surga? Sudah pasti enggak. Artinya enggak. Artinya bukan itu artinya. Nah, tapi belum terjawab apa artinya selama-lamanya, betul? Nah, bicara tentang orang-orang yang selamat, kita ke Yohanes 3 ayat 16, betul? Dikatakan, for God so loved the world that he gave his only begotten son, dan barang siapa percaya anaknya tidak perlu binasa tetapi memperoleh kehidupan everlasting. Nah, ini kata everlasting ini mirip sekali dengan forever and ever. Jadi mereka bilang kalau kita selamatnya selama-lamanya, mereka pun kebakarnya selama-lamanya. Tetapi yang nggak masuk akal ialah masa terbakarnya di hadapan Tuhan Yesus dan malaikatnya. Seakan-akan Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan sesuai dengan orang-orang yang diselamatkan yang memperoleh kehidupan kekal ini, di Wahyu 21 dikatakan, dan air mata mereka akan dihapuskan dan tidak akan ada kematian lagi. Artinya untuk hidup kekal artinya hidup tanpa kematian. Sementara upah dosa adalah kematian tanpa ada kehidupan. Apakah upah dosa hidup selama-lamanya tanpa kematian, dibakar tanpa henti-hentinya? Artinya kalau orang yang selamat itu adalah orang-orang yang hidup selama-lamanya tanpa mati, upah dosa adalah mati tanpa ada kemungkinan hidup di ujungnya. Dan kalau mereka dibakar dan gak pernah mati, di mana upah dosa? Artinya forever dengan ever beda artinya dengan everlasting. Itu kesimpulannya. Itu logikanya. Harus beda. Karena kalau enggak upah dosa bukan kematian. Upah dosa ialah hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya, bedanya menjerit-jerit tanpa henti-hentinya. Apakah itu upah dosa? Tentu saja enggak. Dan kalau upah dosa adalah demikian, apakah Bapa love? Apakah love itu senang lihat orang menderita selama-lamanya? Dan kalau demikian setan bilang, kenapa kamu ciptakan mereka hanya untuk kamu lihat mereka menderita selama-lamanya? Lebih baik nggak pernah diciptakan. Nah, karakter Bapa langsung rusak di tempat itu. Dan kita tahu itu salah. Jadi pertanyaannya, apa artinya selama-lamanya forever yang beda dengan everlasting life? Di buku Samuel dikatakan, Hana, kita tahu kan Hana adalah ibunya siapa? Samuel. Dia bilang kepada suaminya, saya nggak mau ke Shiloh, karena Shiloh adalah dia punya sanctuary waktu itu kan.
Saya nggak mau ke Shiloh sampai si Samuel ini sudah cerai susu. Ibuin kan. Nah setelah dia cerai susu baru saya mau bawa dia ke temple, ke Nabi Eli. Betul? Dan dia akan dihadapkan di hadapan Jehovah dan dia akan berdiam di situ forever. Apakah Samuel masih di Shiloh sekarang? Setahu saya dia udah lama mati. Artinya apakah arti forever itu selama-lamanya? Enggak. Karena Samuel udah mati. Tanya Saul. Yang muncul setan bukan Samuel, betul? Di Endor. Artinya kata forever itu bukan selama-lamanya. Artinya Samuel forever-nya sampai mati. Forever artinya sampai mati. Everlasting life artinya nggak ada matinya. Itu bedanya. Beda forever dengan everlasting, satu ujungnya mati, satu nggak ada ujungnya sehingga nggak pernah ada kematiannya. Jadi di Wahyu 14 ayat 11 waktu dibilang mereka akan terbakar forever and ever, mereka akan terbakar sampai mati. Lalu itulah upah dosanya. Apakah Bapa senang lihat makhluk yang dia ciptakan sesuai dengan image-nya terbakar tanpa henti-hentinya? No, dia ciptakan manusia sesuai dengan image-nya agar dia bisa melihat mereka selama-lamanya tanpa mati, tanpa dosa. Bukan menderita selama-lamanya. Itu Bapa yang kita worship melalui anaknya, betul? Jadi di Yohanes 3 ayat 16 kita lihat lagi bahwa orang-orang yang selamat tidak perish, tidak binasa. Artinya orang-orang yang hilang perish setelah dibakar. Artinya dibakarnya selama-lamanya sampai mati. Itu selama-lamanya. Lalu waktu mati apa? Perish di John 3:16. Itu artinya forever. Nah, kalau kita lanjut lagi di 1 Samuel 1:11 dikatakan dia membuat satu perjanjian kepada Tuhan. Dia bilang apa? Sebelum Samuel lahir, Hana membuat perjanjian kepada Tuhan, covenant. Dia bilang, ingatlah aku, janganlah lupakan daku. Kalau engkau memberikan seorang anak bagiku, Hana bilang, saya akan berikan dia kepada the Lord berapa lama? All the days of his life. Saya akan mengabdikan anak saya sepanjang umur hidupnya. Artinya dia akan diabdikan sampai dia mati. Artinya forever, artinya sampai dia mati. Karena dia diabdikan forever. Lalu ayat 11 dibilang all the days of his life. Sampai nggak ada life-nya lagi. Artinya kata forever sampai nggak ada kehidupannya lagi. Sementara everlasting life ialah life yang tidak ada ujungnya. Everlasting death ialah hasil forever dibakar, lalu matinya everlasting. Itu bedanya forever dengan everlasting. Nah, jadi pertanyaannya, di mana sih neraka ini? Ada yang bilang di planet mana, ada yang bilang di bumi ini, ada yang bilang di dalam bumi ini. Oh, sekarang ada neraka di bumi ini. Jadi di mana sih neraka ini kan terbakarnya? Coba kita ke Wahyu 20 ayat 9 dikatakan bahwa api turun dari surga dan devour them. Devour apa? Memusnahkan mereka. Musnah itu apa? Sampai nggak ada lagi. Di ayat 10 dikatakan, dan setan yang menipu mereka dilempar ke lautan api dan belerang, di mana the beast dengan false prophet akan ditorment, akan dibakar day and night forever and ever. Nah ini kata forever and ever, selama-lamanya. Apakah setan, beast, false prophet akan terbakar tanpa henti-hentinya? No, karena forever artinya sampai kehabisan kehidupannya. Dan kita tahu bahan bakarnya adalah dosa. Artinya selama ada bahan bakar,
dia masih terbakar. Dan kalau bahan bakarnya sudah habis, nggak ada lagi yang dibakar. Itu forever. Di Yesaya 34 dikatakan, datanglah dekat hai bangsa-bangsa untuk mendengar, dengarkanlah orang-orang, biarlah bumi mendengar dan seluruh orang di dunia ini mendengar semua yang akan terjadi kepada bumi ini. Artinya ada sesuatu yang mau terjadi kepada bumi ini. Ayat berikutnya dia bilang apa? Semuanya itu akan dibinasakan. Semua itu akan dibantai dan dibinasakan. Dibinasakannya di mana? Ayat 1 bilang, di bumi. Semuanya akan terbakar dan menjadi debu waktu dibakar oleh belerang dan akan dibakar sampai jadi debu. Di mana katanya tadi? Di bumi. Artinya neraka itu di mana? Di bumi. Apakah sudah ada neraka sekarang? Belum. Apakah sekarang ada neraka? Belum. Karena itu akan terjadi nanti kan setelah 1000 tahun. Jadi nggak ada neraka sekarang. Nah kalau orang bilang, kalau orang mati dia langsung ke neraka, boleh tahu kemana dia kalau nerakanya belum ada? Jadi bumi ini adalah nerakanya. Di ayat 10 dikatakan, nggak akan dipadamkan apinya siang dan malam, ini dia. Dan asapnya akan naik terus selama-lamanya. Sampai apa? Sampai habis terbakar. Pernah nggak bakar sesuatu? Walaupun bakar ban mobil pun lamanya bukan main kan? Tapi akhirnya apa? Habis. Beda dengan bakar kertas, cepat sekali. Artinya bakar kertas itu melambangkan orang yang dosanya nggak sebanyak setan langsung lenyap. Bakar ban traktor kayak bakar setan, lama sekali. Tapi akhirnya jadi debu. Karena dosa adalah bahan bakarnya. Di Yeskiel dikatakan, engkau telah merusak, ini Yeskiel 28 kan bicara tentang Lucifer jadi setan kan. Engkau telah merusak engkau punya diri dengan engkau punya iniquities. Oleh sebab itu, engkau akan dimusnahkan. Dan engkau akan dibuat menjadi debu di bumi. Artinya di mana nerakanya? Di bumi. Di bumilah tempat pembakarannya. Apakah setan akan kebakar tanpa henti-hentinya? Enggak. Karena kalau setan terbakar tanpa henti-hentinya, artinya Tuhan nggak bisa musnahkan akarnya dosa. Artinya akar dosa lebih kuat dari Tuhan karena Tuhan nggak bisa binasakan. Ayat 19 dikatakan, never shalt thou be anymore. Kamu untuk selama-lamanya nggak pernah akan ada lagi. Nggak dibilang kamu akan ada dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Kamu satu kali kelak seakan-akan kamu nggak pernah ada. Apakah itu mengajarkan masih kebakar? Tidak. Sudah dimusnahkan. Never shalt thou be anymore. Apa yang dibilang di Maleakhi 4:1? Harinya akan tiba, akan terbakar seperti oven. Semua yang sombong, semua yang melakukan kejahatan akan terbakar. Dan semua akan burn up. Burn artinya terbakar. Kalau dibilang up artinya sampai nggak ada lagi. Burn up. Okay? Nggak burning, tapi burn up. Up artinya finish. Dan dibilang apa? Dan the Lord of Hosts katakan, that it shall leave them neither root nor branch. Cabangnya nggak ada, akar pun tidak ada. Kebakar habis nggak? Dan siapa akarnya? Setan. Setan adalah akar kejahatan. Bapa di surga, Bapanya Jesus Christ adalah akar righteousness. Dan kitalah cabang-cabangnya, betul? Artinya siapa cabang-cabangnya yang dibakar? Semua yang tolak Tuhan Yesus. Semua kebakar. Sekarang saya tanya, mana duluan kebakar? Cabangnya, lalu setan yang terakhir terbakar. Lalu setelah dia terbakar apa? Setelah dia menjadi debu di semesta alam,
tidak akan ada dosa lagi. Di semesta alam, untuk pertama kalinya setelah dosa masuk, tidak ada dosa untuk selama-lamanya. Kita membaca dari Great Controversy. Sementara bumi ini diselubungi dengan api yang membinasakan, orang-orang yang benar berdiam dengan aman di kota Yerusalem. Orang-orang yang dibangkitkan waktu Tuhan datang, kematian kedua itu tidak ada kuasanya terhadap mereka. Kematian kedua adalah apa? Kematian kekal, hasil dibakar sampai debu. Sementara God bagi orang jahat adalah api yang memusnahkan. Dia nggak bilang orang-orang jahat ini waktu melihat God, mereka melihat api yang membakar selama-lamanya. No, api yang memusnahkan. Tetapi bagi umat-umatnya, dia adalah seperti matahari dan tameng yang menjaga mereka dari api yang memusnahkan. Lalu kita lanjut. Lalu Yohanes bilang, saya melihat langit baru dan bumi baru diciptakan kembali. Karena langit dan bumi sudah lenyap. Sudah lenyap. Bukankah lenyap itu semuanya yang perlu dibakar sudah dibakar? Apakah dan saya melihat langit baru dan bumi baru dan setan dan semua orang masih kebakar? Itu namanya lama bukan baru. Api yang memusnahkan orang jahat memurnikan bumi ini. Jadi di saat bumi ini dibakar dan semua akar-akar kejahatan lenyap, muncullah bumi baru. Kira-kira bumi baru masih ada unsur lama? Setiap unsur-unsur kutukan lenyap. Lalu dibilang ini, tidak ada neraka yang terbakar selama-lamanya yang dihadapi umat Tuhan konsekuensi dosa untuk selama-lamanya. Apa enaknya di bumi baru kalau mungkin saya punya orang tua, mungkin saya punya anak, mungkin saya punya teman yang paling dekat. Saya lihat menjerit-jerit untuk selama-lamanya. Bagaimana? Enak kehidupan kekal melihat yang saya kasihi itu menjerit-jerit dan saya nggak bisa bikin apa-apa? Apakah God yang kalian sembah seperti itu? Is that your God? No, itu ajaran setan. Orang-orang jahat menerima upah. Mereka akan menjadi debu. Akan dibakar semuanya, said the Lord of Hosts. Ada yang dengan sekejap lenyap. Sementara ada yang terbakar untuk berhari-hari lamanya. Semua akan dipunish sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang enggak diserahkan kepada Tuhan Yesus yang dipikul di kayu salib. Setan punya dosa untuk menggoda mereka, itu enggak diampuni. Yang diampuni ialah kita punya dosa untuk mengizinkan diri digoda, itu di kayu salib. Tapi setan punya dosa untuk menggoda saya. Ini bukan saya punya, itu setan punya dosa untuk menggoda saya. Diletakkan di setan. Bayangkan berapa banyak dia goda mulai dengan Hawa. Dan berapa kali dia goda setiap manusia. Semua penggodaan setan yang dia gunakan untuk menggoda, tambah dia punya dosa selain itu, dia harus pikul. Dan dia menderita bukan hanya karena pemberontakannya, tetapi dosa yang dia gunakan untuk menggoda umat Tuhan itu, dia harus pikul. Sehingga dia punya punishment jauh lebih besar daripada mereka yang tertipu. Setelah semua yang lain termasuk malaikat-malaikatnya sudah menjadi debu, dia masih hidup dan menderita karena dosanya belum habis terbakar. Dan api yang membersihkan orang jahat yang akhirnya dibinasakan, akhirnya mendebukan setan akarnya. Barulah bumi ini menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi apakah Tuhan membakar orang jahat untuk selama-lamanya tanpa henti-hentinya? Tidak. Karena kalau kita percaya itu,
Kita punya pertobatan karena kita takut dibakar, bukan karena kita love God, yang mana anaknya lah yang menerima upah yang harusnya kita pikul di kayu salib. Yang perlu kita lihat dan ingatkan setiap kali kita gather together, termasuk the New Moon Day. Marilah kita give glory and honor to our God, our Father in heaven, melalui Jesus Christ, His only begotten Son. God is love. Dan oleh sebab itu, to God be the glory.